Jadi kata perintah menyiapkan hari esok itu berada di antara dua perintah takwa. Apa maknanya itu? Persiapan hari esok itu dimulai dengan takwa. Setelah Anda memulainya dengan takwa, rasa takut kepada Allah, Anda bersiap semaksimal mungkin. Lalu takwa lagi, artinya apa? Periksa lagi, evaluasi lagi. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Hasyr, surat 59, ayat yang ke-18. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengkhabarkan dengan apa yang kamu kerjakan. Itu artinya surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Jadi di ayat ini Allah memerintahkan agar setiap orang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Ghad, lighad. Hari esok itu maksudnya hari kiamat yang akan datang. Semua orang harus bersiap menghadapi hari kiamat yang tidak akan pernah bisa mereka bayangkan keadaannya seperti apa kelak. Dan menariknya, pertama, perintah bersiap untuk hari esok itu diapit oleh dua perintah takwa. Ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi kata wattaqullah itu ada dua. Pertama wattaqullah, lalu persiapkan hari esok, kemudian wattaqullah. Jadi kata perintah menyiapkan hari esok itu berada di antara dua perintah takwa. Apa maknanya itu? Persiapan hari esok itu dimulai dengan takwa. Setelah Anda memulainya dengan takwa, rasa takut kepada Allah, Anda bersiap semaksimal mungkin. Lalu takwa lagi, artinya apa? Periksa lagi, evaluasi lagi. Jadi amal kita, persiapan kita untuk akhirat perlu evaluasi setiap tahun. Tahun ini, atau hari ini, atau bulan ini, atau minggu ini, untuk akhirat apa yang saya lakukan? Oh, ternyata saya baca Quran ya, satu hari satu halaman. Evaluasi. Anda bisa enggak 2 halaman satu hari? Bisa. Tambah. Jadi jangan tidak mengevaluasi persiapan akhirat. Kita mau pergi ke suatu tempat saja, persiapan kita dievaluasi, diperiksa. Lah kenapa kita tidak mengevaluasi persiapan akhirat yang harinya tidak ada batas? Itulah rahasianya kenapa wattaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah lagi. Mulailah persiapan dengan rasa takut, lalu periksa lagi, evaluasi lagi. Apakah sudah maksimal persiapan Anda atau tidak? Itu rahasianya kenapa persiapan hari esok diapit oleh dua perintah takwa, wattaqullah. Kedua, hari kiamat disebut dengan ghad. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ghad itu besok pagi, maksudnya besok pagi. Jadi kalau sekarang pagi misalnya, besok pagi itu namanya ghad. Berarti kiamat itu dekat. Saking dekatnya besok pagi terjadinya, ghad.
Jadi kiamat itu kurang dari 24 jam terjadinya. Kira-kira begitu pesannya. Itu kenapa Nabi berkata dalam hadis yang sahih, "Iza asbahta fala tantaziril masa." Bila kau berada di pagi hari, jangan menunda berbuat baiknya di sore hari. Karena sore kiamat, Anda mati. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan tunda berbuat baiknya ya di pagi hari. Karena pagi kiamat. Anda tidak sempat ketemu pagi, sudah kiamat, Anda sudah mati. Itu kenapa hari kiamat disebut ghad, hari besok pagi. Untuk memberi kesan saking dekatnya kiamat, waktunya kurang dari 24 jam. Jadi jangan ada kira kiamat itu panjang, lama, nanti ada santai. Karena semakin dekat rasanya kematian, orang semakin maksimal berbuat. Semakin dekat rasanya kiamat, orang semakin berlomba dalam berbuat baik. Itu rahasianya kenapa diksi hari kiamat itu ghadin, ghad, ya, untuk menunjukkan dekatnya waktu kiamat. Karena itulah kalau kita baca ayat-ayat tentang kiamat dan itu tergambar ada kesan dekatnya. Coba perhatikan. Surat Asy-Syura ayat 17. Surah Asy-Syura ayat 17. Nanti baca di penghujungnya. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun. Ingat, as-sa'ata itu muannas. Muannas. Feminim katanya. Maka ada tamar butah di akhir. Qaribun itu maskulin. Muzakkar, laki-laki. Harusnya la'alla sa'ata qaribatun. Tapi tidak. La'alla sa'ata qaribun. Tidak cocok sebenarnya antara mubtada dan khabarnya. Harusnya mutabakah tu. As-sa'ata, ya, la'alla sa'ata qaribatun. Harusnya begitu. Tapi kalau qaribatun, membacanya lebih panjang. Qaribatun. 4 penggalanya. Kalau qaribun 3. Qaribun 3. Apa maknanya? Kiamat itu sudah dekat sehingga mengungkapkan dekat itu pun cepat. Tidak qaribatun tapi qaribun. 3 saja penggalanya. Tak usah qaribatun 4. Karena sudah dekat. Nanti baca Al-Ahzab 63. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban. Harusnya apa? La'alla sa'ata takunu qaribatan. Bukan qariban, qaribatan. Cuman kalau qaribatan, 4 bunyinya qaribatan. Kalau qariban, 3 qariban 3. Ini menunjukkan dekatnya kiamat. Saking dekatnya, struktur katanya pun dipercepat. Walaupun sebenarnya tidak normal. Ya, untuk beri kesan juga, kiamat itu keadaan yang tidak normal. Kan kata Allah, wataran nasa sukara, kan? Manusia itu engkau lihat di hari kiamat itu mabuk, kan? Mabuk normal enggak? Ya enggak normal. Orang mabuk kan tidak normal dia. Sebagaimana tidak normalnya takunu kariban. Sebagaimana tidak normalnya sa'ah karibun. Yang normalnya sa'ah karibatun, karibatun. As-sa'ah takunu karibatan. Itu normal itu. Ini menunjukkan betapa hampir dekatnya kiamat. Hingga dalam mengucapkan dekat pun seperti dipotong-potong. Untuk menunjukkan cepat dan dekatnya. Karena itulah. Karena kiamat ini sangat dekat. Baca surah Al-Isra ayat 19. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Siapa yang ingin akhirat maka berkejarlah. Berkejarlah. Bekejar itu tanda apa? Tanda waktu sempit. Jadi Allah tidak mengatakan siapa yang ingin akhirat wa masyalaha dan berjalan santai menujunya. Tidak. Allah tidak mengatakan berjalan santai menuju akhirat. Tidak. Wasa'alaha sa'yaha. Dibikin lagi tu maf'ul mutlaknya. Wasa'alaha sa'yaha. Berlari kencang sekencang-kencangnya. Itu maksudnya itu. Makanya dibikin maf'ul mutlak. Wasa'alaha sa'yaha. Sekencang-kencangnya berlari. Kenapa? Waktu sudah dekat. Waktunya sempit. Kurang 24 jam, masa Anda santai juga?
Kiamat kurang 24 jam lagi, besok terjadi. Jangan santai. Wasa'alaha sangyaha. Itulah rahasianya kenapa urusan akhirat itu wasa'a, bukan wamasya. Karena masa itu jalan santai. Kalau sa' bekejar, ditambah lagi mutlaknya sa'yaha, sekencang-kencangnya. Berikutnya, kata gadin ya, itu nama hari kiamat, apa sebutan untuk hari kiamat itu gadin. Gadin itu nakirah, bukan al-ghad. Ya, al-ghad itu ma'rifah namanya. Gadin itu nakirah. Nakirah itu artinya tidak jelas, tidak tentu. Kenapa hari kiamat disebut nakirah? Gadin, bentuknya nakirah bukan ma'rifah al-ghad, untuk menunjukkan hari kiamat itu hari yang tidak menentu. Hari yang tidak bisa dijelaskan. Keadaan manusia seperti apa, dahsyatnya seperti apa, tidak menentu. Saking tidak menentunya, coba lihat surah Al-Muzammil ayat 17. Surat Al-Muzammil ayat 17. Fakaifa tattakun in kafartum yauman yaj'alul wildana syiba. Di hari kiamat itu terjadi, oh, anak-anak yang baru lahir itu langsung tumbuh uban di kepalanya. Nggak salah ya. Bayi-bayi yang baru lahir itu langsung beruban kepalanya ketika goncangan kiamat datang. Biasanya yang punya rasa takut tuh orang berakal. Yang punya rasa takut, cemas tuh orang dewasa. Ini anak-anak pun tumbuh uban di kepalanya, saking tidak menentunya hari itu. Sampai-sampai anak-anak pun beruban langsung di kepalanya. La haula wala quwata illa billah. Begitulah dahsyatnya hari kiamat. Itulah kenapa kiamat disebut dengan ghadin dalam bentuk nakirah. Mudah-mudahan kita dijaga Allah dari huru-hara kiamat. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.